Oke, hari ini kita bakal ngebongkar soal design thinking. Tapi kita nggak akan bahas teori yang ngebosenin ya. Kita bakal lihat lewat sebuah kisah nyata, sebuah kisah transformasi kreatif yang nunjukin gimana cara mikir yang beda ternyata bisa loh nyelamatin sebuah perusahaan raksasa. Pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya sebuah perusahaan global yang udah gede banget bisa nemuin lagi percikan kreativitasnya yang mungkin udah mulai redup? Nah, jawabannya itu ada dalam satu pelajaran penting, design thinking. Kita bakal lihat gimana perusahaan yang tadinya diambang stagnasi bukan cuma bisa bertahan, tapi juga nemuin lagi jiwa inovatifnya. Oke, kita mulai ceritanya. Coba bayangin kita balik ke tahun 2012. PepsiCo, ya siapa sih yang nggak kenal? Salah satu nama terbesar di dunia, tapi saat itu mereka lagi hadapin tantangan yang serius banget. Pilihannya cuma dua, inovasi atau ketinggalan jauh. Dan ini bukan soal ngeluarin produk baru aja loh, ini pertaruhan buat kelangsungan hidup mereka. Terus muncullah sang CEO saat itu, Indra Nooyi. Dia sadar betul akar masalahnya ada di mana? Di budaya perusahaan. Ada kutipan dia yang terkenal banget, dia bilang perusahaan itu nggak punya satu tulang desain pun di tubuhnya. Wah, ini diagnosa yang berani banget kan? Dia nggak nyalain marketing atau sales, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Jadi, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya masalah inovasi di PepsiCo waktu itu? Apa yang ngebuat mereka mandek? Nah, ini dia tantangan pertamanya. Para pimpinannya itu mikirnya sempit banget. Buat mereka, desain itu ya sebatas kemasan. Botolnya keren, kalengnya bagus, udah. Mereka nggak ngelihat desain sebagai alat strategis buat mecahin masalah. Padahal kan lebih dari itu. Dan disinilah Indra Nooyi nunjukin kejeniusannya. Daripada debat kusir, dia ngasih tugas simpel ke tim pimpinannya. Dia kasih album, terus minta mereka isi dengan foto-foto tentang apa yang mereka anggap desain yang baik. Hasilnya, bikin bingung semua orang. Ini langsung ngebuktiin kalau mereka tuh nggak punya pemahaman yang sama soal apa itu desain. Momen aha yang penting banget buat mereka. Oke, masalahnya udah ketahuan. Sekarang fase berikutnya, ngebangun budaya baru. Ini bukan cuma soal prosedur, tapi soal ngubah cara seluruh perusahaan berpikir. Terus, langkah konkretnya apa aja? Pertama, mereka rekrut jagoannya, Mauro Porcini, sebagai Chief Design Officer. Terus, fokusnya digeser, jadi benar-benar terobsesi sama pelanggan. Bukan cuma dengerin apa kata mereka, tapi nyari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhin. Sampai akhirnya, mereka mikirin ulang semua hal, dari produknya kelihatan gimana di rak toko, sampai gimana rasanya pas dipegang sama pelanggan. Nah, kisah PepsiCo ini ngebawa kita langsung ke pilar pertama, design thinking. Apa itu? Jawabannya, semuanya dimulai dari manusia. Kata kuncinya adalah empati. Dan empati ini bukan sekedar, coba deh jadi orang lain, lebih dalam dari itu. Ada 3 jenisnya. Empati kognitif, yaitu kita paham cara pikir mereka. Terus empati emosional, kita ikut ngerasain apa yang mereka rasa. Dan yang paling penting, empati berbelas kasih, yaitu kita tergerak buat bertindak berdasarkan pemahaman itu. Nah, ini dia visualnya. Empati itu ya kayak gini, bukan soal kita maksain ide kita ke mereka, tapi benar-benar mencoba melihat dunia dari kacamata mereka. Paham apa sih harapan mereka, ketakutan mereka, bahkan kebutuhan yang kadang nggak mereka omongin. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh seorang ibu bekerja. Kalau kita lihat dari luar ya, dia cuma seorang profesional yang sibuk. Tapi kalau kita pakai empati, kita bisa nemuin ketegangan tersembunyinya. Misalnya, stres mikirin gimana caranya jemput anak sekolah tepat waktu di tengah-tengah jadwal kerja. Nah, dari pemahaman inilah bisa lahir inovasi. Mungkin solusinya adalah jadwal kerja yang lebih fleksibel atau yang lainnya. Oke, jadi empati itu fondasinya. Tapi setelah kita punya fondasi, gimana cara kita ngebangun sesuatu di atasnya? Gimana cara ngubah pemahaman jadi aksi nyata? Nah, disinilah alat berikutnya masuk. Pernah kepikiran nggak gimana cara kita ngebahas sebuah masalah biar solusinya itu kreatif dan nggak terbatas? Soalnya, cara kita nanya itu nentuin banget jawaban yang bakal kita dapat. Kalau pertanyaannya salah ya solusinya juga bakal gitu-gitu aja. Nah, ada rumusnya nih, dikenal sebagai How Might We, atau kalau di Indonesiain, bagaimana kita bisa? Disingkat BKB. Formulanya simple, tapi efeknya luar biasa. Dengan ngubah masalah jadi pertanyaan yang diawali bagaimana kita bisa, fokus kita langsung pindah. Dari yang tadinya mikirin hambatan, jadi mikirin kemungkinan. Jadi lebih optimis dan ngajak kerja bareng. Coba dilihat bedanya. Kalau masalahnya cuma pelanggan nggak seneng karena expertnya sering ganti-ganti, itu kan cuma keluhan ya. Nggak jelas mau diapain. Tapi coba ubah jadi bagaimana kita bisa mengurangi tingkat pergantian expert sebesar 30% dalam 2 kuartal ke depan. Nah, ini jadi tantangan yang jelas, bisa diukur, dan bikin tim semangat cari solusi.
energinya langsung berubah. Oke, sekarang kita bahas teknik yang agak aneh. Sedikit berlawanan sama logika umum, tapi justru efektif banget buat nemuin ide-ide cemerlang. Jadi kalau brainstorming biasa kan nanyanya, gimana cara kita nyelesain masalah ini? Nah, reverse brainstorming itu kebalikannya. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita menyebabkan masalah ini? Atau gimana cara kita bikin ini gagal total? Kedengarannya aneh kan? Tapi justru dengan mikirin skenario terburuk, kita jadi bisa ngeliat rintangan-rintangan yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Contohnya di klinik kesehatan. Coba kita tanya, gimana caranya bikin pasien makin nggak puas? Wah, idenya pasti langsung banyak keluar. Misalnya, bikin waktu tunggunya lama banget, atau jadwalin 2 pasien di jam yang sama, atau nggak usah sediain parkir yang cukup. Nah, ide-ide buruk ini sebenarnya adalah cerminan dari masalah yang beneran ada kan? Disinilah sihirnya bekerja. Kita ambil semua ide buruk tadi, terus kita balik. Ide jadwalin janji temu ganda, kalau dibalik jadi pastikan nggak ada janji temu ganda. Nah, dari situ bisa muncul solusi konkret. Misalnya, kita perlu bikin sistem kalender yang sinkron. Ini cara jitu buat nemuin solusi langsung ke akar masalahnya. Oke, kita udah punya ide inovatif nih, hasil dari empati dan brainstorming kreatif. Tapi, itu baru setengah jalan. Perjuangan berikutnya adalah, gimana caranya ngeyakinin orang lain buat mau pakai ide kita. Nah, sekarang kita lihat gimana sih teori penyebaran inovasi di masyarakat? Ini dia, salah satu grafik paling ikonik dalam ilmu sosial, kurva difusi inovasi. Bentuknya kayak lonceng, dan ini ngegambarin gimana orang-orang itu beda-beda dalam menerima ide baru. Ada yang paling depan, para inovator, sampai yang paling belakang, yang paling skeptis. Nah, bagian tengah yang paling gede ini isinya kebanyakan orang. Ada mayoritas awal, mereka ini orang-orang yang pragmatis. Nggak langsung coba, tapi mereka bakal cek review dulu, mikirin untung ruginya. Begitu ada bukti berhasil, baru deh mereka ikut. Sebelahnya ada mayoritas akhir. Mereka ini lebih skeptis lagi. Nyamannya sama cara lama, mereka baru mau coba kalau risikonya udah kecil banget atau udah jadi standar. Paham 2 kelompok ini penting banget kalau mau ide kita diterima banyak orang. Jadi, kita sampai di ujung. Dari cerita krisis inovasi di PepsiCo sampai ke cara kita ngadepin masalah sehari-hari, design thinking itu bukan cuma proses, tapi pola pikir. Nah, sekarang coba deh pikirin satu tantangan yang lagi Anda hadapi. Gak peduli besar atau kecil. Gimana kalau Anda coba deketin masalah itu dengan empati dulu? Terus, coba ubah jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa? Kira-kira apa ya solusi baru yang bakal Anda temuin?